Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu biasanya jalan-jalan karena orang di GW-nya. Saya campur dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya, nanti bisa salah gitu. Tadi saya dengar dari Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat Brigjen Aminuddin, kemudian dari Asda Jawa Barat tentang pencaksilat. Ada yang menarik, kalau di sekolah SD, SMP, SMA, ada yang namanya ekskul, ekstrakurikuler. Tadi Pak Asda tos nyarios lagi. Sedikit sekali tawaran atau anak ditawiskeun ke sekolah pencaksilat. Nu aya basket, karate, taekwondo, nanti drama, band, gitu-gitulah gitu ya. Tapi sekolah sedikit sekali menawarkan aya pencaksilat. Dugi ka dinten ieu abdi teu acan nguping seueur kitu sakola nawisan ka barudak. Ekskulna naon? Basket, karate, judo dan gitunya. Tapi teu aya nu nawisan pencaksilat gitu. Lu kata lepat di mana? Siap. Padahal jenis kegiatan yang lain di sekolah banyak. Oleh karena itu pada hari ini sayang Pak Asda Naliwihnya Pak Asda. Tapi mudah-mudahan nanti bisa ada notulen, bisa ada hasil saresehan ini yang disampaikan kepada sekolah untuk ditetapkan sebagai kegiatan wajib. Ulah ekstrakurikuler deh. Wajib. Ari ekstrakurikuler pilihan. Ini wajib jika pramuka gitu. Wajib pencaksilat seminggu sekali gitu, misalnya gitu. Di unggal sekolah, unggal tingkatan SD, SMP. Contoh mah gitu. Kumaha carana? Mangga telangkung asep mau mah gitu. Nah, oleh karena itu di saresehan kali ini kita perlu mendengar sebenarnya sejarah pencaksilat itu seperti apa. Lalu bagaimana kemudian kita melanjutkan sejarah yang sudah dibangun, yang sudah menjadi tradisi, budaya, jangan sampai hilang. Sebab generasi muda umumnya sudah mulai lupa dengan sejarah. Mangga teruskan ka barudak ayeuna. Saha tokoh pencaksilat misalnya gitu, komo tokoh pencaksilat zaman baheula. Mau tanyakeun artis Korea apa pasti gitu. Pasti apa? Maka oleh karena itu hari ini pagi ini kita menghemat tenaga, kita undang Pak Gending atau Kang Gending sebagai salah satu narasumber yang nanti akan berbicara mengenai sejarah silat di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Kang Gending. Nah, iya geuningan. Sakan tenan, hiji deui. Meh sakan tenan. Mangga Kang di dieu. Satu lagi Dr. Mulyana. Ayah Kang Dr. Mulyana sakan tenan supaya hemat energi. Mana Pak Mulyana? Hah? Iya Kang Gending Badan Dongeng harus bercerita kenapa kita perlu tahu sejarah pencaksilat. Kenapa sebabnya? Karena tadi saya katakan kalau ditanya anak-anak barudak ayeuna artis Korea pasti langsung menyebatkan nama atau disebut nanti kungfu pasti hafaleun gitu, Bruce Lee misalnya gitu. Tapi sebatkan salah satu tokoh pencaksilat di Jawa Barat misalnya gitu, di Banten atau di Pasundaan lah gitu ya. Pas jarang
sekali lagi, sejarah dibangun, kemudian harusnya berlanjut di dunia pendidikan. Kuduna setelah itu sejarah dipelajari di dunia pendidikan. Mangga Kang Gening, punten dongengkeun sejarah Pancasila teh kumaha salah-salahna teh kitu. Haturan, mangga Kang Gening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sabola dinten kamari simkuring di telepon ku Kang Aa mau sakurna disurunkeun janten salah sayos dina simkuring tantos naros nama bahasa Sunda dan di bahasa Indonesia soalnya bahasa Indonesia mah kemarin aya wargi-wargi anu sumping di Batawi di Jakarta tapi orang campur wae kali nya biasa bahasa Sunda biasa bahasa Indonesia disuhunkeun kanggo medar sajarah Pancasila sareng simkuring teh sanes ahli sajarah sanes sejarawan kita mau kantos maos dina buku-buku anu kawates margi ari buku-buku pencama geuning teu seueur literasina kadua penten cariosan ti para guru anu ngaduikeun ngeunaan kajantenan anu aya hubunganna sareng penca. Kalau kita bertanya sejak kapan sih kata penca itu ada atau pencak-silat itu ada, barangkali itu pertanyaan yang sulit dijawab secara persis karena banyak versi. Pencak-silat ini berhubungan sekali dengan bela diri, seni bela diri. Nah, kalau bela diri ini kapan ada, itu memang sudah lawas sekali. Di mana ada satu kelompok manusia, di situ ada bela diri sebetulnya. Karena bela diri merupakan salah satu naluri makhluk hidup. Makhluk hidup apapun punya naluri untuk membela diri. Bahkan binatang pun punya naluri untuk membela diri. Bedanya kalau binatang itu dari dulu sampai sekarang teknik bertempurnya tidak berkembang, itu saja karena mengandalkan hanya naluri. Sedangkan manusia dari waktu ke waktu naluri itu diasah oleh pengetahuan, ada pengaruh dari luar, ada hasil kontemplasi, itu kemudian teknik bertempurnya berubah, berkembang. Apalagi ketika berkembang manusia itu menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, bahkan kerajaan. Di sana fungsi bela diri itu berkembang juga, bukan hanya untuk membela dirinya, tapi untuk membela kelompoknya, kemudian membela negaranya, kemudian untuk perluasan kekuasaan kerajaan pasti memerlukan kemampuan untuk bertempur. Hal ini ilmu perang atau bela diri. Pada saat itu mungkin belum ada kata Pancasila, tapi bela diri sudah ada. Tapi dari literasi yang saya pernah baca, diantaranya di Pantun Bogor, di situ disebutkan bahwa ayat 7 huruf penca di sana. Ayat dirinya sudah ada kata-kata penca di sana dalam pantun di masyarakat Sunda. Kemudian dari sisa kandang Karsian juga sempat juga disebutkan dengan istilah Heri Panca. Heri Panca itu ada kemungkinan merujuk ke arah penca itu. Nah, sedangkan kata penca sendiri itu merupakan bahasa yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Di Sunda, Pasundan, Jawa Barat, Banten, itu ada beberapa istilah untuk menyebut bela diri ini. Ada yang menyebut penca, ada yang menyebut main pop, ada yang menyebut ulin, ameng. Itu merujuk pada hal yang sama. Bahkan kata penca ini lebih berkembang ke daerah timur, di Jawa Tengah menggunakan kata penca juga, meskipun pakai kai penca. Kemudian di Jawa
Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Bali sampai ke Nusa Tenggara itu pakai pencak. Kalau dari Jawa Barat ke sebelah barat, ke Sumatera itu lebih terkenal dengan kata sile atau silat. Gitu. Meskipun di Jawa pun, di Pulau Jawa pun ada yang menggunakan kata silat. Di DKI misalnya, di Betawi itu lebih dikenal dengan main pukulan yang kemudian diambil oleh salah seorang pendiri aliran dari main pukulan menjadi main pok di daerah Cianjur. Nah itu kemudian sejak kapan ada nama pencak silat gitu? Sebetulnya organisasi yang pertama di Indonesia ya, setelah Indonesia merdeka yang membawahi paguron-paguron pencaksilat itu didirikan tahun 48 di Surakarta. Namanya Ikatan Pencak Seluruh Indonesia. Ikatan Pencak Seluruh Indonesia, disingkat IPSI. Tapi dalam perkembangannya tetap singkatannya IPSI, tapi kemudian kepanjangannya berubah. Jadi Ikatan Pencak Silat Indonesia, ya, seluruhnya diganti jadi silat, tetap IPSI. Kenapa? Karena ada teman-teman saudara-saudara yang dari daerah timur, daerah barat, kok pencak saja, silatnya mana? Namanya orang-orang Melayu, silatnya mana? Akhirnya sekitar tahun 70-an digantilah menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, sedangkan di akar rumput di masyarakat nama pencak, main pok tetap berkembang. Ya, cuma dalam papan nama perguruan misalnya sudah menggunakan kata pencak silat. Nah, melalui organisasi setelah tahun 48 ini paguron-paguron pencak silat itu muncul sebelum berdirinya IPSI. Misalnya di Jawa Barat, ya, perguruan dianggap paling tua itu Panglipur yang didirikan oleh Abah Aleh, berdiri tahun 1909. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian organisasi-organisasi yang sudah fokus pada budaya pencaksilat juga sudah ada sebelum berdirinya IPSI. Misalnya ada Sekar Pakuan, itu perkumpulan seni budaya di Bandung yang didirikan oleh Raden Eman Bratakusuma. Nyatanya beliau sering mengumpulkan tokoh-tokoh pencak yang datang dari Cianjur, dari Bogor untuk berkumpul di Bandung. Jadi bibit-bibit untuk itu semua sudah ada, baik di Jawa Barat maupun di daerah lain. Misalnya di Yogyakarta itu ada Pak Ki Harimurti, ada Setiahati. Kerata itu juga yang salah satu yang membidani lahirnya IPSI. Nah, khusus di Jawa Barat pada tahun 55 itu sempat berdiri perkumpulan penggemar pencaksilat Gagak Lumayu tahun 55. Kemudian di sini ada Kang Yusus, Pak Yusus Kuswandana, beliau ketua Gagak Lumayu, P3S Gagak Lumayu, Persatuan Penggemar Pencaksilat Gagak Lumayu. Organisasi itu didirikan setelah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Jadi banyak pesilat dikumpulkan untuk dijadikan pengamanan jalannya acara tersebut. Kemudian tahun 57 ya, itu juga dikumpulkan tokoh-tokoh pencaksilat di Bandung, di antaranya Ida Nema juga datang sebagai salah seorang tokoh sebenarnya mendirikan PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia. Ya, itu tahun 11 Agustus tahun 1957. Jadi tim lainnya itu ada paguron-paguron tua, kemudian ada IPSI, kemudian ada Gagak Lumayu. Gagak Lumayu kenapa disebut karena itu membawahi paguron-paguron juga. Ya, ada paguron-paguron yang bergabung dengan Gagak Lumayu. Kemudian PPSI tahun 57. Nah, kemudian tahun 80 ya, atas prakarsa 4 negara, prakarsa utamanya itu Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara ini atas prakarsa Indonesia mendirikan Federasi Pencaksilat Dunia,
yang namanya Persilat. Persilat itu singkatan dari Persekutuan Pencaksilat Antara Bangsa. Itu tahun 80. Nah, kemudian arti Pencaksilat, ya definisi Pencaksilat sejak Persilat didirikan itu menjadi berubah. Kalau dulu sebelum itu Persilat ada, kalau orang Indonesia ditanyakan apa yang sih yang disebut Pencaksilat, pasti menjawabnya Pencaksilat adalah seni bela diri asli dari Indonesia, asli Indonesia. Ya. Tapi di dalam setelah ada Persilat, organisasi Pencaksilat dunia yang diperkarsai oleh 4 negara Asia Tenggara, Melayu, jadi berubah definisinya. Pencaksilat adalah seni bela diri rumpun Melayu. Seni bela diri rumpun Melayu. Artinya Malaysia juga merasa memiliki, kemudian Brunei demikian, kemudian Singapura juga merasa bahwa ini adalah milik kita bersama rumpun Melayu. Nah, ini ada hubungannya dengan UNESCO nanti. Nah, tadi sudah sedikit dibahas di awal pada waktu pembukaan bahwa tahun 2019 Pencaksilat sudah diakui oleh UNESCO. Itu tanggal 12 Desember di Bogota, Kolombia. Ya. Kebetulan saya adalah salah seorang anggota pengusul mulai dari tahun 2014. Waktu itu sudah ada keinginan untuk mendaftarkan Pencaksilat ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pada waktu itu bukan Kemendikbud-Ristek pada waktu itu, tapi diwakili oleh Kemenpora pada zaman Pak Roy Suryo. Jadi kami pernah sempat ke Jakarta pada waktu itu untuk membahas, dulu itu ada Road to UNESCO, sangat terkenal pada waktu itu. Tapi kemudian ada pergantian kekuasaan, pemerintahan, beliau diganti, kemudian beberapa tahun vakum dan berganti dari Kemenpora ke Kemendikbud gitu. Nah, pada waktu dipegang oleh Kemendikbud, saya juga salah seorang anggota pengusul. Waktu itu kami dengan rekan-rekan yang meneliti ke berbagai daerah, ada yang ke Sumatera, ada yang ke daerah Jawa Barat, Banten, ada yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali gitu, untuk membuat literasi tentang Pencaksilat. Nah, sampai tahun 2017 itu pengajuan ke UNESCO. Beberapa bulan sebelum pengajuan ke UNESCO itu Malaysia datang ke delegasi Indonesia. Mereka mengatakan begini, bagaimana kalau pengusul Pencaksilat itu bukan hanya Indonesia, tapi kita berdua, Malaysia dan Indonesia gitu. Karena itu dibolehkan, jadi salah satu budaya boleh didaftarkan oleh lebih dari satu negara. Nah, pada waktu itu tim Indonesia berembuk, apakah mau bekerja sama dengan Malaysia, dua negara untuk mengajukan satu nama Pencaksilat atau tidak. Pada waktu itu semua menolak. Jadi kami ini sudah 99% tinggal mengajukan, kenapa baru datang, tidak dari awal. Akhirnya ditolaklah. Jadi Indonesia hanya mengajukan dari satu negara, Indonesia. Nah, sementara Malaysia kemudian melakukan lobby dan mereka mengajukan juga Pencaksilat itu. Hanya bedanya Indonesia mengajukan tradisi Pencaksilat atau Pencaksilat tradisi, kalau Malaysia itu olahraga Pencaksilat, dan dua-duanya diterima pada waktu yang sama, tahun 12 Desember 2019 sama-sama diakui sebagai warisan budaya tak benda. Padahal menurut teori kita yang disepakati oleh tokoh-tokoh Pencaksilat, antara tradisi olahraga itu sebetulnya kesatuan yang utuh dalam Pencaksilat. Karena dalam Pencaksilat ada 4 aspek yang bisa dipelajari.
Yang pertama ada aspek spiritual atau pembinaan budi pekerti. Yang kedua aspek bela diri. Yang ketiga aspek olahraga. Yang terakhir aspek seni. Jadi spiritual, bela diri, olahraga, dan seni. Itu dari satu jenis pencaksilat semuanya ada itu. Cuma yang beda itu ada penekanan, ada perguruan yang menekankan pada bela diri, ada yang menekankan pada seni, ada olahraga. Tapi 4 unsur itu selalu ada. Saya akan membahas sedikit mengenai apa sih unsur olahraga dalam pencaksilat, kategori olahraga. Karena apa? Karena di dalam silat itu, dalam pencaksilat ada unsur-unsur yang memenuhi untuk disebut olahraga, untuk menyehatkan badan, untuk meningkatkan kebugaran, ada di dalam pencaksilat. Ya. Kita bisa disejarkan dengan olahraga-olahraga lain, olahraga aerobik, lari, badminton, sama dengan silat. Fungsinya sebagai olahraga itu untuk menyehatkan tubuh, meningkatkan kebugaran, dan juga untuk bisa berprestasi. Badminton bisa berprestasi, ada kejuaraannya, ada event. Pencaksilat juga ada event kejuaraan, itu olahraga. Ya. Kemudian seni, dalam pencaksilat itu ada nilai-nilai seni, estetika. Ya. Jangan kita berpikir bahwa seni itu harus pakai musik, tidak. Ya. Sebuah gerakan yang menuju keindahan itulah seni. Ya. Nah, dalam gerakan silat itu kaya dengan unsur estetikanya, walaupun tidak pakai musik. Ya. Kalau pakai musik itu sudah mengarah pada aturan dalam pasang giri misalnya atau perlombaan. Kemudian aspek seni pencaksilat ini kalau disejarkan bisa disamakan dengan seni-seni lain, ya seni tari, seni musik, ya dan seni lain itu maka pencaksilat bisa dimasukkan ke dalam seni, kategori seni. Kemudian pencaksilat juga bisa dikategorikan pada kategori bela diri, sama seperti karate dari Jepang, kemudian wushu dari Cina, taekwondo dari Korea, ya, dan pencaksilat dari Indonesia. Jadi bisa dikatakan pencaksilat adalah jenis bela diri. Nah, kemudian kenapa ada spiritual? Karena dalam pencaksilat yang saya pernah pelajari selalu ada petuah-petuah dari guru. Itulah yang disebut pembinaan budi pekerti luhur yang diucapkan oleh guru pada murid-muridnya. Di perguruan modern biasanya dijabarkan di dalam moto perguruan. Ada Panca Setia Anglipur misalnya, ada Panca Dharma Kaji Malela, ada Sifat Pendekar Maderaga gitu. Tapi kalau yang tradisi itu ada, misalnya di Cimande itu ada Pataleka, Talek Cimande. Tadi sempat ditanyakan kenapa generasi muda tidak mengenal tokoh-tokoh penca, ya karena kurang publikasi, kurang literasi. Sedikit mengulas mengenai aliran di Jawa Barat atau Jawa Banten. Kita harus bisa membedakan antara aliran pencaksilat dengan perguruan pencaksilat. Aliran dengan perguruan itu berbeda. Kalau aliran itu ilmunya suatu ilmu yang bisa membedakan dengan aliran-aliran yang lain. Contoh-contoh aliran itu yang di Jawa Barat ada aliran Cimande, ada Cikalong, Sabandar, ada Serak, Timbangan. Meskipun Timbangan ada yang mengatakan bukan pencaksilat. Dan ada pencampuran dari aliran itu seperti Suliwa, Sanalika. Itu yang di Jawa Barat. Kemudian di Banten ada teman-teman di Banten di sini mungkin mengenal ada Terumbu di sana, ada aliran Bandrong. Nah itu aliran. Ya. Di DKI ada aliran Beksi, ada aliran Jalan 6 Pengasinan, ada Sabeni, itu aliran. Nah, ketika aliran itu mengorganisasi diri, membentuk organisasi, ya, itulah namanya perguruan.
Nah, biasanya yang pendidikan perguruan itu ada yang hanya mengajarkan satu aliran saja, misalnya Wajiz, yaitu ahli guru Mayenpo Cikalong, kemudian mendirikan organisasi Mancika. Mancikanya perguruan, tapi Mayenpo Cikalongnya aliran. Gitu. Nah, Panglipur misalnya, Panglipur itu perguruan, tapi pendirinya pernah belajar Cimande, pernah belajar Cikalong, Sabanar, Serat. Jadi satu perguruan itu ada 4 aliran, itu sah-sah saja. Ya, jadi itu bedanya aliran dengan perguruan. Nah, dalam perkembangannya banyak organisasi-organisasi yang bermunculan, asosiasi yang membawahi pencak. Apakah membawahi perguruannya atau membawahi individunya, siapapun itu berkembang di mana-mana. Contohnya ada FPSTI, Forum Lestari Seni Silat Tradisi Indonesia, kalau nggak salah, Pencaksilat Tradisi Indonesia. Di Betawi, di DKI ada Astrabi, Asosiasi Tradisi Silat Betawi, Astrabi. Tokohnya Bang Anwar almarhum. Kemudian ada Gagak Lumayu, dan sudah disebutkan. Di Banten dulu ada Satuan Pendidikan Banten ada. Kemudian ada Garis Paksi, Garis Paksi itu salah satu juga yang fokus pada pelestarian seni tradisi Pencaksilat. Nah, itu perkembangannya. Nah, perkembangan sekarang Pencaksilat di dunia pendidikan itu sebetulnya sudah lama sekali. Tadi sedikit disinggung mengenai bagaimana Pencaksilat itu diajarkan di sekolah-sekolah. Itu wacana itu sudah ada dan sebagian sudah dilaksanakan, tapi tidak menyeluruh. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang ada kegiatan Pencaksilat di sekolahnya, bisa masuk muatan lokal, bisa masuk ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler juga ada ekstrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler pilihan. Nantinya pilihan itu bisa milih. Nah, contoh ini di Sekolah Pasundan. Saya bekerja di Kandasar Menengah Pasundan yang membawahi 100 lebih sekolah. Nah, itu Pencaksilatnya itu masuk dalam kurikulum ekstrakurikuler wajib. Jadi semua sekolah Pasundan diharuskan 1 Pencaksilat, 2 angklung. Itu sudah tertulis, tapi pelaksanaannya masih belum rata. Tapi sudah ada kebijakan di sana. Nah, sementara di sekolah-sekolah negeri misalnya itu ada yang menjadi eskul, ada yang jadi muluk, tapi saya belum pernah mendengar kalau diwajibkan, masih pilihan di antara ekstrakurikuler yang lain. Kemudian di perguruan tinggi, nah Kang Mul ini dosen ada mata kuliah Pencaksilat di FVOK itu. Kemudian di UPI juga, di UPI di seni FPBS, di seni tarinya juga itu dipelajari Pencaksilat. Di STSI, sekarang ISBI, pernah mengajar di sana, itu juga Pencaksilat menjadi salah satu mata kuliah. Sampai sekarang itu sampai 3 semester mempelajari Pencaksilat. Tentu saja penekanannya kalau di ISBI itu keseninya, kalau mungkin di VOK olahraganya, olahraga prestasi. Nantinya di beberapa tingkat lingkungan pendidikan Pencaksilat sudah masuk ya, cuma belum maksimal gitu. Mudah-mudahan dalam karya ini dapat memaksimalkan itu, kita bisa memasukkan Pencaksilat ke dunia pendidikan mulai dari dasar menengah, sekolah dasar menengah sampai ke perguruan tinggi, mudah-mudahan. Dan kebijakannya harus bersinergi antara para praktisi Pencaksilat dengan pemangku kebijakan. Jangan hanya satu pihak, tidak akan jalan. Misalnya gini, ketika diadakan kebijakan semua sekolah wajib ada Pencaksilat, apakah guru-guru Pencaksilat sudah siap?
sudah siap membuat kurikulum mengajar di sekolah. Nah itu kan jadi pertanyaan kedua berikutnya. Karena mengajar di sekolah tidak sama dengan mengajar di perguruan, di paguron. Kalau di paguron itu yang datang ke paguron itu yang ingin belajar pencaksilat. Tapi kalau pencaksilat diwajibkan di sekolah, yang belajar pencaksilat itu adalah yang harus belajar pencaksilat karena wajib. Ada yang suka, ada yang tidak. Nah, bagaimana supaya akhirnya akan disukai? Tentu saja dengan membuat kurikulum yang tepat. Itu tantangannya. Apakah praktisi pencaksilat sudah siap untuk menyusun itu? Nah, itu tugas kita bersama. Jangan sampai suatu ketika diwajibkan dan pemerintah mendukung, kitanya sendiri tidak siap. Kudu mahal aja bisa kolot. Nah, untuk dia jalan ke dana. Apakah membawa nama pakuran atau tidak? Nah itu. Kemudian perkembangan pencaksilat. Sampai saat ini pencaksilat tidak hanya berkembang di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ya, tadi dikatakan tahun 80 berdiri Persilat, Federasi Pencaksilat Dunia. Sampai saat ini, kalau tidak salah, catatan terakhir saya itu ada 55 negara yang sudah membuat organisasi pencaksilat di negaranya masing-masing. Ya, saya sejak tahun 2016 setiap tahun mengajar di Eropa ke beberapa negara dalam 1 bulan. Jadi biasanya 1 tahun itu ke 5 negara. Yang pernah saya datang itu ada Jerman, Prancis, Inggris, Italia, ya Yunani. Saya memperkenalkan budaya pencaksilat ke mereka dan ternyata mereka antusias. Dan apa yang mereka inginkan dari pencaksilat? Apakah olahraga prestasi pencaksilat? Ternyata bukan. Yang mereka cari adalah tradisi pencaksilat. Tradisi pencaksilat. Jadi yang kental dengan tradisinya, kemudian teknik-teknik bela dirinya yang mereka cari. Ada beberapa memang perguruan misalnya di Belanda yang sudah mengadakan kompetensi pencaksilat olahraga. Tapi di akar rumputnya, di sana bukan perguruan namanya, ada klub-klub gitu. Itu mereka lebih cenderung mempelajari bela dirinya. Dan mereka itu sangat kagum terhadap teknik-teknik bela diri pencaksilat. Karena bagi mereka itu unik. Karena karate mereka sudah tahu, juga sudah tahu. Tapi ketika ada pencaksilat, merasa menemukan hal yang baru, unik, menarik, ada estetikanya, tapi juga praktis digunakan. Nah itu banyak sekarang tokoh-tokoh, ada beberapa ya rekan-rekan juga yang mengajar di beberapa negara. Kang Cecep Abdurrahman yang dari Palembang juga sering ke luar negeri, Kang Asep Pulawan dan lain-lainnya. Nah itu perkembangan pencaksilat di luar itu begitu besar. Ya. Kita harus menyikapinya juga. Mereka begitu giat melatih pencaksilat, sementara kita, generasi muda kita kurang peduli gitu, gimana nih? Jangan sampai akhirnya kita banyak bertanya pada mereka, karena mereka itu lebih tekun. Mereka berani datang ke Indonesia untuk belajar langsung ke gurunya, bayar pesawat balik, mau nginap di sini beberapa minggu atau beberapa bulan hanya untuk belajar pencaksilat. Nah, ada istilah boleh pencaksilat itu mendunia, tapi ingat harus tetap membumi di Indonesia. Kita tahu. Kang, punten sekedar saya potong sedikit. Mangga. Tadi literasi artinya bahan-bahan bacaan, boh di internet, di buku dan sebagainya. Kenapa itu kurang, kan? Padahal kita butuh literasi itu sebagai upaya generasi muda, generasi yang akan datang kenal, kemudian suka, menjadikan bencana itu sebagai sebuah. Betul, ini bukan masalah kita bersama sebenarnya. Kita bisa mulai dari bapak-bapak ibu semua untuk mencatatkan sejarah masing-masing perguruannya sampai ke atas. Itu bisa dimulai dari kita sendiri. Nah, kenapa? Itu masalahnya begini. Khususnya di Sunda, di Jawa Barat.
tradisi lisan itu yang lebih kuat daripada tradisi menulis. Itu masalahnya. Saya pernah ke Sumatera Barat. Di sana itu ketika saya bertanya mengenai silsilah dari siapa dan siapa, sudah ada dari tahun sekian. Nah di kita itu masih belum, masih Di kita di Jawa Barat maksudnya. Indonesia bahkan Oh, di Indonesia. penulis yang saya tahu produktif yang pertama Pak Noto Suyitno almarhum. Beliau kepala perpustakaan di Padepokan Taman Mini Indonesia di Jakarta. Kemudian Mas Om Mariono, beliau membuat buku ya yang fenomenal, buku penjelasan tentang waktu itu. Saya juga sedikit bikin buku seperti ini. Oh, Nah, ini buku pecah jawaban. pecah. Ini karya Kang Gen. Ya betul. Bersama-sama dengan 2 orang teman yang lain. Nah ini di pasar kan? acara pada di Damal itu. Kenapa belum dipecah? Karena benar ini yang tidak mau atau Ini saya membuat buku ini diminta oleh Dinas Kebudayaan Disbudpar waktu itu untuk sebagai syarat literasi dalam proses pengajuan ke UNESCO. Punten Kang coba lihat. Bapak Ibu, pencak pangkal alur dialektika ini kalau diterbitkan harusnya ada di sekolah, ada di toko buku, ada di internet harusnya. Jadi ketika Google, search Google, ada ini harusnya. Sehingga calon-calon guru silat, calon anak-anak yang mau masuk ke dalam dunia silat, paling tidak tahu dulu ini. Karena ini adalah sejarah, sekaligus juga sebagai bahan untuk memperkuat keyakinan dirinya bahwa ini adalah ilmu kekayaan yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Ada yang mau menerbitkan ini? Ada pengusaha di dia pang nerbitkan iya. Kalau nggak ada tengkeingan, mungkin Disjasa Ade mau menerbitkan ini. Insya Allah nanti ya usulkan ke Brigjen Aminuddin untuk terbitkan ini sebagai bekal untuk ya pasukan angkatan darat yang ada di sini, paling tidak mungkin siapa tahu begitu kan. Betul. Sebenarnya ada beberapa yang ingin menerbitkan, tapi ini karena ada 2 penulis yang lain, meskipun porsinya sedikit, kami sedang menyusun untuk hanya saya ya, sebagai penulisnya. Ini akan ditambahkan. Di sini di dalamnya ada sedikit mengulas sejarah aliran. Sini ada aliran Cimandak, Cikalong, Sabandar, Timbangan, Serak, dan Gerak Gulung. Di sini dibahas siapa penciptanya, kemudian perkembangannya seperti apa. Kemudian ada ya yang tadi saya papar sedikit mengenai sejarah. Kang sudah ada websitenya belum Kang? Sudah ada. Sudah ada. Tahun website Kang coba disebutkan aja. Namanya garistaksi.org. Ulangi Kang. www.garispaksi garispaksi .org. Oke. Udah ada yang tahu belum di sini? Belum ada yang. Coba dicatat sekali lagi. Kang, sini tarik Kang. Nah, yang agak keras supaya bisa di search di Google. Ya, www titik garispaksi disatukan .org garispaksi.org semua. Nah, buka itu jangan buka yang lain-lain dulu, buka dulu itu, karena itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat ya. Betul. Saya lebih fokus ke Pencak Sunda. Pencak Sunda itu Jawa Barat, Banten. Jadi jangan bilang gue anak sekarang lamun teu muka heula eta. Saya anak sekarang ketika saya sudah buka garispaksi.org. Buka, baru kita bicara, baru kita bergerak dengan silat Indonesia atau Pencak Sunda begitu kan ya. Nah, boleh sedikit aja lagi. Saya rasa beberapa bulan lalu mengadakan FGD, Group Discussion di Garut, yang mengadakan sama dari Kemendikbudristek. Ya. Jadi bagaimana langkah ke depan kita sebagai praktisi pencaksilat setelah diakui sebagai WDTB, Warisan Budaya Tapanuli.
Itu ada beberapa program, mau bikin film, mau bikin ensiklopedia tentang pencaksilat, itu banyak program. Nah, barangkali itu juga bisa dijadikan sebagai gambaran. Jadi jangan tukcing, kicing. Dulu gembar-gembor ingin diakui UNESCO, Areges diakui cicing gitu. Jangan sampai begitu. Nah, jadi peran kita, peran pariwisata itu harus terlihat, karena itu dari UNESCO itu selalu ada peninjauan, meskipun kita tidak tahu ditinjau apakah benar itu Indonesia itu sebagai pusat dari tradisi Pancasila. Karena bukan tidak mungkin itu akan dicabut kan. Dulu pernah ada pencabutan BDTB. Kita kan sudah punya angklung, wayang, batik, gitu. Nah, itu masih bertahan. Tapi dulu Taman Mini pernah jadi BDTB. Tapi kemudian dicabut karena apa? Karena tidak sesuai dengan peruntukan. Ketika mengajukan seperti ini, tapi kenyataannya lain. Akhirnya dicabut. Nah, jangan sampai terjadi pada Pancasila. Pancasila tradisi itu menggambarkan bahwa tradisi Pancasila itu di Indonesia, di kita masih bertahan gitu. Tapi ketika ada yang datang dari UNESCO ke lapangan, ternyata tradisinya udah hilang atau gimana, atau berkurang gitu. Yang lebih ininya justru olahraganya, prestasinya, tapi tidak tahu bagaimana filosofi Pancasila, bagaimana sejarah Pancasila. Anak-anak muda tidak tahu, itu kan bahaya. Nah, itu butuhnya punya literasi itu. Kang Punten sekarang, dulu mungkin di antara ini semua masih ada yang ingatnya film-film silat zaman dulu, ada Si Buta dari Gua Hantu, terus Beri Prima itu kan dengan Advent Bangun juga kan film-film silat itu kan, itu masuk dalam catatan sejarah persilatan Indonesia itu kan? Ada beberapa film ya, film laga yang memang menunjukkan teknik-teknik silat. Seperti film Harimau Campo. Harimau Campo itu memang menunjukkan teknik silat harimau dari Sumatera. Kemudian si Midun, itu apa, Seseorang Membawa Nikmat, itu juga ada teknik-teknik memang silat di sana. Kemudian kesedinya The Raid sekarang yang ramai itu, Kang Cecep Ali Rahman itu pesilat dari Panglipur, Iko Uwais pesilat dari DKI, kemudian Kang Yayan, kemudian juga pesilat itu booming. Tapi ada beberapa film ya yang tidak menunjukkan teknik-teknik silat. Tongkoh film silat, tapi Numayana, Beri Prima itu Advent Bangun karateka, Beri Prima taekwondo, kumaha. Mana silatnya? Coba komodo ngarapung gitu. Itu pernah ada pertanyaan ya, dari teman dari Belanda ketika diajak nonton film, kebetulan film yang ngarapung dia memang benar di Indonesia ada yang begini, oh enggak, kayak gitu. Jadi ada beberapa film memang menunjukkan teknik silat ada, tapi kebanyakan tidak. Gitu. Oh, jadi Iko Uwais itu dari pesilat dari tiga berantai Jakarta. Oh, dari silat ya? Silat, beliau pesilat. Saya mohon Anda semua tepuk tangan dulu untuk salah satu, ternyata Iko Uwais adalah silat. Karena kita juga bisa melahirkan Iko Uwais baru, melahirkan Asep, Cecep dari Jawa Barat seperti itu, yang seperti Iko Uwais ya artinya. Sudah ada dua sebenarnya, Iko Uwais dari Jakarta, dan ada dua orang lagi itu Kang Cecep dari Garut. Cecep Ali Rahman dari Garut, dan Yayan Nurlian dari Manonjaya, Tasik. Dua orang ini ya sampai main di film John Wick gitu. Oke. Ya, keren banget. Hatur nuhun Kang, nanti kita lanjutkan dengan diskusi lagi. Tapi yang paling penting bahwa kita tidak boleh melupakan sejarahnya. Kemudian sejarah itu dicatatkan agar generasi yang akan datang tidak kehilangan jejak. Sepakat. Yang jadi persoalan siapa yang mau mencatatkan, bila aku akalnya lira gitu. Harus dibantu oleh orang lain, oleh banyak orang yang punya perhatian seni budaya. Jangan karena sudah sampai di UNESCO, begitu. Udah dicatat ke UNESCO, besok lusa bisa dicabut oleh UNESCO. Itu yang kurang lebih ya. Betul. Oke. Nanti mungkin dari floor dari ini bisa tanya jawab supaya ketika kita ikut praktek di katakanlah seni tradisinya atau olahraganya, kita menjiwai karena kita tahu sejarahnya gitu. Jangan asal
mungkin seperti itu akan lebih bagus. Betul. Ya. Ya, karena pencaksilat itu multifungsi semuanya. Ya. Filosofi pencaksilat itu bisa masuk ke bidang-bidang yang lain, ke ekonomi bisa. Kalau ini kata Sun Tzu ya di Cina itu masuk. Bagaimana kita bersilat, berpolitik dengan cara silat, mungkin nanti kan Yusius bisa memaparkan berpolitik ala silat bisa. Iko Uwais jadi negara silat. Jadi bintang film. Oke. Ya, atau menurut saya Kang Kening Rasmusi SH saja hukum. Tuh, tukang pencak bisa jadi sarjana hukum. Tapi sarjana hukum belum tentu bisa jadi tukang pencak. Di samping saya Dr. Mulyana, beliau akademisi sebenarnya dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Dulu mah IKIP, sekarang jadi UPI. Yang menarik, Kang, tadi saya sempat ngobrol dulu dengan beliau. Ketika sudah sampai di UNESCO, culek gitu orang teh. Udah sampai di UNESCO begitu. Sebenarnya kalau mau dicatatkan di UNESCO itu kan ada syarat-syaratnya. Silat kita teh harus ada pencaksilat itu harus ada syarat-syaratnya apa sebenarnya gitu. Termasuk nilai-nilai luhur dalamnya, termasuk makna-makna di dalamnya gitu. Nah, Kang Mul bisa ceritakan sebenarnya tadi sejarahnya sudah. Sebenarnya nilai makna yang dikandung dari setiap gerakan, dari olahraga, dari seni ini, nilai-nilai apa, makna apa yang ada di dalam olahraga atau dalam seni tradisi silat ini? Enggak, Kang. Iya, doktor anu nyarios. Ya, doktor. Jadi sudah tingkatannya sudah kelas paling tinggi lah secara akademik gitu. Enggak, Kang? Ya. Terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, mohon izin saya pakai bahasa Indonesia karena bahasa Sunda terang biasa mau atas kagok. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan saresehan kita ini. Jadi disampaikan panjang lebar oleh Kang Kening mengenai sejarah pencak silat ini sampai diakui oleh UNESCO. Tentunya ini menjadi satu kebanggaan bagi kita semua. Nah, kebanggaan itu tidak sampai di situ, tetapi bagaimana kita meneruskan dan melestarikan kebanggaan itu. Nah, insya Allah saya akan coba barangkali berbagi apa sih sebetulnya yang harus disampaikan kepada generasi penerus agar tadi pencak silat itu tidak hilang, tidak tergerus oleh budaya lain gitu ya, sehingga tetap nanjir gitu ya, terutama fokus yang ada di Jawa Barat ini. Nah, sebelum itu barangkali saya ingin mencoba bercerita terlebih dahulu bahwa ketika kita memperingati 1 tahun pencak silat ini diakui oleh UNESCO pada tahun 2019, kita tahun 2020, saya ingat betul kita peringati bersama Pak Gubernur Jawa Barat, Pak RK pada waktu itu. Dan salah satu instruksi yang Pak RK sampaikan adalah coba dibuat agar pencak silat ini tadi amanat UNESCO-nya itu dikembangkan, dilestarikan salah satunya dengan cara bagaimana caranya ini bisa diajarkan di sekolah dari mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Nah, meskipun upaya itu jauh sebelum itu sudah kita lakukan. Saya tahu persis, ini Kang Kening juga sempat dulu membuat senam silat, ya. Terus kemudian membuat jurus-jurus yang bagaimana nanti itu bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, pada waktu itu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat payung hukum agar pencak silat ini bisa diajarkan di sekolah. Yang kita berdiskusi dengan Dinas Pendidikan pada waktu itu
yang ditunjuk langsung oleh Pak Gubernur adalah Dinas Pendidikan, yang kebetulan tadi hadir Pak Dr. Dedi dan Kadisnya, gitu ya. Kita berdiskusi, kita membuat kegiatan-kegiatan, dan memang kita akui bahwa untuk membuat payung hukum saja itu membutuhkan upaya yang sangat keras, karena berbagai pertimbangan untuk muncul. Misalnya kita ingin bahwa pencaksilat itu seperti halnya bahasa Sunda menjadi mulok wajib, gitu ya, yang ada di setiap semester. Nah, pertanyaannya tadi sudah muncul, kalau ada di setiap semester, apakah ada guru-gurunya, gitu ya, tidak, yang sudah siap, gitu. Kalau tidak ada, apakah guru-guru yang ada di sekolah juga sudah siap mengajarkan itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, kemudian kalau misalnya itu bukan muatan lokal wajib, maka bagaimana nasibnya, gitu ya? Meskipun sudah banyak beberapa bupati itu sudah menandatangan bahwa silat itu sudah menjadi muatan lokal wajib, tetapi sekali lagi sisi implementasi dan pelaksanaan di lapangan itu belum terformulasikan dengan baik oleh kita. Oleh karena itu, ya kita berharap ada pikiran-pikiran yang cerdas yang bisa dikemukakan di sini dalam Saresehan ini, agar sekali lagi bahwa sesungguhnya dari sisi materi itu sudah siap sebetulnya, ya. Dari sisi substansi materi yang bisa disampaikan, kita sudah membuat jurus yang sangat sederhana, kan? Kita mempertimbangkan ini untuk SD itu seperti apa jurusnya, untuk anak SMP seperti apa, untuk anak SMA seperti apa. Nah, itu sudah kita coba membuat. Ada waktu itu ada Pak Asep Burwawan kita libatkan, ada beberapa tokoh-tokoh termasuk juga dari teman-teman yang bernaung di bawah PPS. Nah, kita sudah mencoba itu, ya, akan tetapi sekali lagi bahwa kita belum bisa apa sih persoalannya agar itu bisa terlaksana. Jangan sampai sekali lagi bahwa memang kalau olahraganya, saya kebetulan dari olahraga, kalau olahraga itu sekarang itu sangat luar biasa. Jadi pertandingan silat yang namanya pemasalan itu sekarang begitu banyak sekali peminatnya. Yang terakhir Kota Bandung saja, Kota Bandung itu menyelenggarakan istilahnya Portu, Pekan Olahraga Tunggal Event, itu pesertanya itu sampai dengan 800 orang. Usia dari anak sekolah dasar sampai dengan anak SMA. Itu 800 orang pesertanya. Ini kan luar biasa. Satu Kota Bandung saja bisa dibayangkan kalau misalnya seluruh Jawa Barat. Itu antusiasme masyarakat atau anak sekolah terhadap pencaksilat itu sangat tinggi sebetulnya. Nah, itu. Nah, jadi kita sebetulnya sekarang harus membedah bagaimana caranya agar silat itu bisa masuk ke dalam muatan lokal. Memanggil guru-guru dari berbagai istilahnya itu perwakilan wilayah, korwil. Harapannya setelah mereka dilatih, kemudian mereka bisa menyebarkan kepada guru-guru yang lain. Tetapi saya tidak begitu yakin itu bisa jalan. Oleh karena itu, ya perlu kita pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa sekali lagi melestarikan, mengembangkan budayanya. Jadi kalau olahraganya itu sudah sangat populer sebetulnya, dan bisa sebetulnya di mana-mana kita sudah ditemukan. Tapi bahwa kita punya satu kewajiban, yaitu melestarikan budaya. Dan kita juga sempat berdiskusi untuk disatukan kepada, di Jawa Barat itu Pak Gubernur punya namanya Jabar Mukti, dan itu formulasi itu juga belum kita temukan. Formulasinya untuk sampai pada Jabar Masak itu belum kita temukan. Nah, salah satu yang kita tawarkan adalah nilai. Jadi di dalam gerak itu selalu mengandung unsur nilai-nilai, dan nilai-nilai itu melekat satu kesatuan, kata Kak Kening tadi. Jadi saya mulai dari 4 aspek tadi. Ada mental spiritual, atau dalam bahasa
kekinian itu adalah pendidikan karakter. Kemudian aspek bela diri adalah jati dirinya pencak silat, itu adalah bela diri. Kemudian aspek seni itu tadi adalah estetikanya yang kita berbeda dengan bela diri yang lain begitu. Selain memiliki instrumen musik pengiring, juga memiliki nilai-nilai estetika yang luar biasa dan beragam, baik di wilayah Jawa Barat sendiri maupun di nasional. Dan yang terakhir adalah olahraga dalam konteks, bukan yang disampaikan Pak Gending, kalau olahraga itu kan bergerak tubuh ya, tetapi olahraga dalam konteks kompetisi, sport gitu ya, dalam konteks sport. Nah, ternyata memang kalau kita menyimak itu, saya menggali, mencoba membuka beberapa literatur. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam olahraga, kebetulan karena saya lebih banyak bergelut di situ ya. Talek Cimande, barangkali kita ingin mengingatkan kembali lah. Ada 13, itu Kang Eding ada 13 Talek Cimande, ada 14. Nah, jadi di dalam Talek Cimande itu ada 3, berarti ada 3 keharusan ya, dan ada 11 yang jangan dilakukan. Saya coba bacakan satu persatu. Yang pertama adalah harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa silat dalam pengertian Cimande itu kita tahu adalah aliran yang sangat tua di Jawa Barat, bahwa nilai religius itu menjadi nilai utama dalam mengembangkan pencak silat, dan silat itu jadi instrumen bagaimana mengajak seseorang lebih takwa kepada Sang Maha Pencipta. Yang kedua adalah jangan melawan kepada ibu dan bapak serta orang yang sudah tua. Nah, tentu ya sejalan dengan nilai-nilai Islam bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat perlu kita hormati. Yang ketiga adalah jangan melawan kepada guru dan pemerintah. Artinya ada ketaatan kepada guru-guru kita, kepada pelatih gitu ya. Dan memang silat itu menurut saya sudah sangat sukses. Jarang ada murid yang kemudian ngaruh Allah begitu ya kepada guru, tetapi lebih banyak respek kepada gurunya. Kemudian juga kepada pemerintah. Nah, kemudian jangan judi dan mencuri. Nah, ini artinya nilai-nilai sosial muncul di sini. Karena berjudi dan mencuri tentu sangat merugikan masyarakat yang lain. Kemudian jangan ria, takabur dan sombong. Nah, ini juga nilai personal yang saya kira betul-betul bahwa silat itu adalah ilmu yang sangat berbahaya ketika dimiliki oleh orang-orang yang memang tidak bisa menjaga dirinya gitu ya. Gitu. Kemudian jangan berbuat zina. Ini juga sama ya. Ajaran silat itu betul-betul sangat menghargai gender ya, kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jangan bohong dan licik. Nah, ini meskipun dalam olahraga hal itu kadang-kadang itu dipakai gitu kan, tetapi bohong itu yang tidak boleh. Artinya misalnya nilai-nilai jangan berbohong itu, kalau misalnya pelatih kita mengatakan oke, lakukan tendangan lurus misalnya 100 kali, ya jangan pura-pura sudah 100 begitu ya, jangan bohong gitu. Tetapi harus dilakukan secara 100. Kemudian jangan mabuk-mabukan dan menghisap mata. Nah, tentu ini mengandung makna bahwa silat itu ya tidak boleh kita masuk ke wilayah narkoba, dan bahkan silat itu harus menjadi instrumen bagaimana mereka, anak-anak kita generasi muda terbebas dari narkoba. Jangan jahil menganiaya sesama makhluk Tuhan. Nah, ini juga sama ya. Kemudian jangan memetik tanpa izin. Nah, termasuk juga ini etika kita ya, etika kita tidak boleh. Kemudian jangan suka iri hati dan dengki. Kemudian jangan suka tidak membayar hutang. Nah, ini juga
juga nanti barangkali Kang Gending bisa menambahkan mengapa talek itu betul-betul banyak sekali dan sampai dengan hal-hal sedetil itu di itu. Dan kemudian harus sopan santun, rendah hati, ramah tamah, saling menghargai sesama manusia. Lalu kemudian saya juga ingin mencoba membandingkan nilai-nilai olahraga secara universal, Pak. Ini yang di IOC yang mengeluarkan itu. Jadi ada 5 kategori. Ini ada 5 kategori nilai-nilai universal olahraga yang juga sebetulnya terkandung dalam pencaksilat tadi. Yang pertama ethical and moral value, gitu ya. Jadi ada nilai moral dan nilai etika. Nilai moral dan nilai etika itu banyak sekali. Misalnya begini, ada respect for the rules. Jadi dalam olahraga itu ada hormat, ya, ada respect. Respect itu menghormati, menghargai terhadap peraturan. Ya, tadi misalnya orang belajar cimande harus respect terhadap tarik cimande, gitu ya. Harus respect terhadap respect for other, respect kepada yang lain. Nah, sama tadi juga ada di dalam cimande. Kemudian ada nilai fair play. Nilai fair play itu adalah nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai kejujuran yang mau mengakui kekalahan ketika kita kalah, gitu ya. Dan ketika kita kalah, ya bagaimana kita caranya agar bisa memenangkan pertandingan di lain event, gitu. Kemudian ada honesty, nilai kejujuran, ada nilai self esteem, penghargaan terhadap diri kita, self esteem. Jadi ya bayangkan kalau kita belajar silat, kita merasa bahwa nilai harga diri kita menjadi sangat tinggi, begitu ya. Nah itu. Kemudian ada honesty, nilai kejujuran, dan ada toleransi. Ya, tentu silat itu tidak mengenal, meskipun tadi kalau cimande itu lebih pada keislaman, tetapi Islam itu sangat toleran, gitu ya. Kemudian ada value of knowledge and understanding. Apa itu? Misalnya problem solving. Nah ini, orang belajar silat itu belajar bagaimana kita mencoba memecahkan persoalan-persoalan. Ya, persoalan kenapa ini teknik ini begitu sulit misalnya diajarkan kepada anak SD. Nah, bagaimana sistematika pengajaran? Nah, itu adalah problem solving. Kemudian understanding, bagaimana kita memberikan pemahaman atau pengetahuan. Tadi ya, pengetahuan sejarah itu bagian dari nilai knowledge and understanding. How to win, bagaimana menjadi pemenang. Ya, pemenang itu tidak dalam pengertian menjadi petarung saja pada event, tetapi pemenang menahan diri, pemenang menyelesaikan tugas-tugas gerak yang diperintahkan oleh pelatih kita, gitu ya. Kemudian nah bagaimana kita menyikapi kekalahan-kekalahan kita? Apakah kekalahan itu menjadi sebuah dendam atau introspeksi diri, ya, menyikapi kekalahan seperti itu. Kemudian ada nilai sosial. Coba kita bandingkan. Nilai sosial di dalam olahraga itu adalah ada cooperation. Nah, kerjasama. Ini yang agak sulit gitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menjadikan silat itu sebagai muatan lokal wajib kalau tidak ada kerjasama di antara kita. Nah ini kerjasama sangat penting. Ada communication, ya. Pelatih mengajarkan kepada muridnya itu menggunakan bahasa komunikasi nonverbal. Kang Gending mengajarkan murid-muridnya di Eropa harus juga pakai bahasa komunikasi yang bisa dimengerti oleh mereka. Kemudian ada teamwork. Nah ini untuk bisa sampai ke itu kan ada tim, ya, ada tim, gitu ya. Kemudian ada trust, ada kepercayaan. Kemudian ada psychological value, ada nilai-nilai psikologi, yaitu apa? Value of effort. Jadi ada nilai-nilai upaya usaha. Bagaimana caranya agar kita bisa terampil, ya, dalam berlatih keterampilan pencaksilat tadi. Ada ketahanan,
resiliensis gitu ya, ada ketahanan. Bagaimana kita memiliki mental baja, daya tahan yang kuat diterpa oleh latihan-latihan yang sangat berat ya. Ya kalau kita lihat dulu ya, latihan itu kan harus dilewi ya, di air itu. Ada tuh Kang, ada film yang dunia itu ada tuh, saya punya filmnya tuh. Jadi bagaimana tuh silat itu tadi ya, belajar dilewi, terus manggol naon dan lain sebagainya, itu ada itu, menarik sekali untuk ditonton itu. Kemudian ada confident, tentu saja kalau kita memiliki keterampilan pencaksilat, kita memiliki confident yang tinggi, termasuk confident bangsa kita terhadap bangsa lain manakala kita memiliki bela diri yang unik dan tidak sama dengan yang lain. Kemudian ada nilai-nilai disiplin, ada self respect tadi gitu ya. Kemudian ada leadership and organization value, yaitu how to manage competition. Jadi bagaimana nih memanage kegiatan ini, memanage kegiatan pertandingan, itu juga sama diajarkan di Pancasila. Dan ada sharing. Jadi sharing itu adalah berbagi. Tentu ini adalah bagian juga berbagi, bagaimana berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada orang lain. Nah itulah, jadi kalau saya baca ini Kang, dan baca Talek itu, dan mungkin juga ada nilai-nilai lain dari selain Talek, saya kira ini sangat cocok gitu ya, sangat pas nilai-nilai itu, yang kemudian ini menjadi bahan untuk diajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, generasi penerus, untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Yaitu membangun sebuah karakter bangsa. Jadi barangkali itu Bang, hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi kalau saya tadi ada merinding ya. Ternyata silat atau pencaksilat tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tadi Kang Mul sudah ceritakan ada Cimande sendiri ada 14 itu ya, ada 14. Kemudian dari IOC, International Olympic Commission tadi itu ya, itu dunia internasional juga ternyata dari sisi olahraganya, bagaimana nilai-nilai silat itu ternyata ada di dalam situ semua. Saya bisa bayangkan kalau saja pencaksilat ini kemudian menjadi sesuatu atau sebuah kekuatan di negara ini, saya yakin Amerika mencemen itu tadi luar biasa itu sebenarnya. Bagaimana kepercayaan diri, bagaimana kerjasama dengan teman, bagaimana membangun kejujuran, kemudian toleransi, kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, itu semua jadi satu kesatuan dalam pencaksilat. Kalau itu dimiliki oleh kita sebagai bangsa, sebagai kekuatan, saya kira Sabang sampai Merauke kuatlah kalau lawan naon kayak gitu. Nah ini yang harus dibangun saya pikir, dan nanti ya tugas Kang Mo, Kang Gendi dan yang lain-lain untuk bagaimana melobi pemerintah agar kemudian ini menjadi sebuah rumusan yang kuat, rumusan yang kuat untuk melahirkan payung hukum, sehingga pencaksilat bukan hanya sekedar tercatat di UNESCO, tapi juga kemudian menjadi sebuah gerakan nasional yang sifatnya harian, yang ketika satu saat UNESCO datang ke Indonesia, memang memang tidak punah, memang dilaksanakan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi pencaksilat itu ada dalam kehidupan masyarakat. Ini yang harus memang agak sulit. Kumaha bayangan saya seorang dokternya sulit merumuskannya gitu, kumaha saya begitu kan ya. Nah tetapi dengan kerjasama, saya pikir tadi ada dalam filosofi tadi, dengan kerjasama insya Allah itu bisa dirumuskan dan bisa dijadikan payung hukum nanti oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban kita untuk menerapkan kehidupan pencaksilat, bukan hanya sekedar olahraga, tapi spiritnya, semangatnya, filosofi hidupnya, dan juga bisa jadi itu bagian dari ketahanan berbangsa dan bernegara. Itu mungkin yang menarik dari Kang Dr. Mulyana. Jadi pinter kia orangnya, gara-gara ngadain dokter nih. Maka
Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Mangga kepada dua orang yang luar biasa. Ada dari sana? Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan usulan? Mangga. Kang Yusius. Mangga Kang Yusius, mainnya tidak tuanya? Atau iwe? Saya kira kalau makin banyak orang yang memberi saran, karena ini kan saran, memang semakin bagus nanti untuk bahan rumusan yang akan disampaikan kepada yang punya kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Terima kasih kepada Pak Moderator, Kang Gending, sareng Kang Mulyana. Saya sesibuk apapun nih karena ada undangan dari Kang Andri, dari Pak Konsetra terkait Saresan Pencaksilat, biasanya usahain hadir kan. Karena ya ingin memberikan juga sumbangan-sumbangan pemikiran. Saya bukan bertanya ini, tapi ingin menyampaikan juga urun rembuk. Jadi apa yang dikatakan Kang Gending betul. Tadi dengan Kang Mulyana, saya sendiri saksi telah keliling sampai ke 50 negara. Pencaksilat itu sudah eksis. Jadi sebelum saya di DPR 2009 ada urusan bisnis, saya menyempatkan berdialog masalah silat. Tatkala saya di DPR RI, apalagi waktu itu kunjungan-kunjungan resmi, saya selalu berbicara masalah pencaksilat. Jadi kita jangan kecil hati kepada para wargi ya yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Memang pencaksilat ini sudah mendunia, Pak Moderator. Kalau bagi saya pencaksilat ini sebenarnya sudah maju. Hanya kalau ada beberapa kekurangan-kekurangan, itulah yang mesti dievaluasi atau ditambahkan. Mungkin saya dari sisi kebijakan nih ingin menyampaikan, karena saya udah hampir 15 tahun di kegiatan saya terkait dengan kebijakan negara. Sebetulnya bukan karena ini mau pemilu ya, saya menyampaikan, saya tidak akan berbicara politik pemilu nih. Walaupun saya juga caleg sekarang, tapi saya tidak akan bicara masalah itu. Jadi sebetulnya saya sangat mengharapkan kepada para yang akhirnya menerima tugas mandat rakyat, baik legislatif, DPR RI maupun provinsi. Makanya saya datang karena ada undangan banyak orang DPRD provinsi, saya harus datang, saya harus kasih support ini. Termasuk kota, kabupaten se-Jawa Barat, tanpa ada yang menginstruksikan, harus muncul sebuah kesadaran bagaimana para legislator itu keberpihakan untuk melahirkan perda-perda yang ada di Jawa Barat. Itu sebetulnya, jangan banyak berteori. Saya ini politisi petarung, saya ngerti silat udah 40 tahun. Jadi sebetulnya oke, kita ada IPSI secara nasional. Sudah ada pesan IPSI dari setiap provinsi. Kita kelebihannya ada PPSI juga. Sekarang ada Papak Sentra, saya mengucapkan terima kasih. Karena bagi saya, apapun organisasi yang bisa mendukung kemajuan para pakuron, itu positif. Bukan untuk melahirkan organisasi terjadi sebuah persaingan pembinaan. Justru lahirnya organisasi-organisasi yang ada kepedulian kepada pencaksilat itu harus menjadi infus-infus baru, vitamin-vitamin baru. Jadi sebetulnya satu, mungkin tugas anggota DPR RI kepada pemerintah pusat itu harus lebih eksplisit di dalam undang-undang menjadikan pencaksilat sebagai sebuah pendidikan yang wajib. Kalau sampai di tingkat pusat belum eksplisit wajibnya, ini ada turunan untuk ke perda-perda, perda seluruh Indonesia. Nah kita sekarang yang ada di Jawa Barat, termasuk Banten dan DKI, ini bisa dilakukan, Pak. Itu satu, Pak. Kedua, saya pernah
di depan gubernur. Kalau buat saya sebagai orang Jawa Barat, Jawa Barat salah satu gudang dan pabriknya pencaksilat di Indonesia itu. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Jadi Jawa Barat ini salah satu gudang dan produsen pencaksilat. Jadi sebetulnya harus lebih optimal mengelola ini. Kenapa Pak Moderator? Saya pernah di era Presiden sebelum Pak Jokowi, memang itulah diusulkan UNESCO. Jadi saya waktu itu turut serta mengadakan pemecahan rekor muri, dibantu oleh Pak Gending juga. Hampir 12.000 pendekar se-Jawa Barat saya undang di Jatinangor. Itulah bisa menjadikan trigger juga keluar keputusan Presiden untuk dijadikan warisan tak benda dunia di UNESCO. Di era Presiden Jokowi, alhamdulillah keluarlah pengakuan UNESCO. Jadi ada dua pemerintahan yang punya jasa di era Pak SBY dan di era Pak Jokowi keluarnya pengakuan UNESCO ini. Nah, hanya sekarang yang paling penting bagi saya sebagai pengamat pelaku pegiat Pancasila, saya selalu menghimbau jangan terlalu ego masalah jurus, masalah aliran Menko, masalah sejarah, termasuk aliran yang banyak itu semua bagus kan. Yang paling penting bagaimana bakuron yang tradisi setiap kabupaten, kota, dan provinsi agar ada perputaran ekonomi kerakyatan di setiap bakuron. Itu yang selalu saya dengungkan ke setiap pejabat pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Karena begini, pasca reformasi kita otonomi daerah. Otonomi daerah tidak bisa mutlak itu diputuskan oleh pusat. Setelah pusat memutuskan, mari ekspresi, improvisasi setiap kepala daerah di daerah, termasuk wajibnya pendidikan untuk Pancasila. Jadi terakhir Pak Moderator, saya sih ingin menyampaikan pesan juga, karena saya tidak akan sampai selesai Pak bicara. Ada 3 fase Pak Gede, Mbak Mulyana, ini dari UPI. Ada fase yang sebetulnya pesilat ini 3 fase yang hilang. Fase tingkat SD SLTP masih itu fase resep pajak-pajak kan. Ada fase tingkat SLTA sama mahasiswa. Nah itu udah mulai keluar jati dirinya. Jadi itu akan menemukan saya sampai umur 61 sekarang masih saya silat latihan. Karena apa? Ya tadi ada nilai-nilai yang bisa menjadikan kebutuhan-kebutuhan kesehatan, daya tahan tubuh, mentalitas di dalamnya. Nah, fase ketiga terjun di masyarakat. Nah inilah kepedulian diri, kepedulian lingkungan, kepedulian masyarakat sampai masuk ke semua sektor profesi. Saya di politik nggak ada masalah. Saya membawakan Pancasila tidak mau jadi jagoan, tidak mau jadi jawara. Ketemu dengan jawara saya di beberapa daerah di Indonesia, di Italia, di Prancis, di mana-mana ketemu. Justru kita ingin membangun bagaimana ada Pancasila Indonesia seperti dari Jepang ada karate, ada bushido, ya, dari Thailand, dari mana. Ya, jadi sekali lagi Pak Mulyana, Pak Moderator, sama Pak Gending, para warga yang hadir, saya bangga. Saya bangga atas pencaksilat Indonesia yang sekarang berkembang terus. Harapan saya dengan adanya Papag Sentra ini ada peran-peran baru untuk pembinaan kepada baik paguron tradisional maupun paguron yang buat prestasi. Saya juga terima kasih kepada para sepuh ya, dari mulai Pak Pair, ada di sini senior Pak Adis dari Mempo, saya juga putra adiknya Pak Adis juga, saya dari Mempo. Yang sekarang ilmu Pancasila ini sampai hari ini masih terus disosialisasikan di Jawa Barat khususnya, umumnya nasional dan di berbagai negara. Saya terima kasih kepada Pak Guron yang memang sudah ada di Amerika, ada di Belanda, ada di sana, di sini. Termasuk saya terima kasih kepada Pak Gending yang berkiprah
go public ya, go internasional. Itu aja dari saya Pak. Jadi mari sekarang nih para caleg DPR RI dari partai apapun, kalau merasa orang Jawa Barat setelah lolos ada keberpihakan kepada budaya nasional. Karena apa? Kita sebagai pesilat komunitas budaya, jangan takut, kita dinaungi oleh pasal 3, 2, ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, dan negara memberikan keleluasaan untuk masing-masing mencintai budayanya. Nah, sekarang apa yang disebut budaya nasional? Budaya nasional itu adalah lokal-lokal yang ada di setiap provinsi yang sudah menjadi pengakuan nasional, termasuk Pancasila. Jadi itu dari saya, terima kasih. Kang, punten sebentar sebelum Kang pergi karena mau berangkat. Kebenaran, jadi saya tadi juga mau tanya peran dari legislatif, baik di DPR RI, DPRD kota, kabupaten, dan provinsi. Tadi Kang Mulyana juga sudah sempat diskusi sebentar. Bagaimana kemudian menyusun sebuah ajuan teknis, gitu ya, yang kemudian nanti dirangkum untuk menjadi sebuah payung hukum. Ini kita butuh itu karena butuh untuk pelestarian nanti Pancasila baik di regional Jawa Barat maupun secara nasional. Di sini banyak generasi muda sebagai perwakilan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Harus apa dilakukan oleh generasi muda ini sebagai penerus dari Pancasila? Apa yang harus dilakukan sementara kondisi yang disampaikan Kang Mul tadi, kesulitan-kesulitan yang bersifat teknis, kemudian bagaimana itu menjadi sebuah payung hukum. Maksudnya dalam ini, bagaimana generasi muda ini mendesak legislatif untuk ikut berperan, itu yang saya maksudkan. Terima kasih Pak Moderator. Bagaimanapun Paguron, perguruan Pancasila butuh hidup. Sekarang ada Papak Setra, saya atur nuhun. Ini harus ada peran baru. Buat apa mendirikan wadah organisasi Paguron tapi tidak berbuat? Itu satu. Peran Papak Setra, peran PPSI, peran IPSI setiap daerah. Apalagi kalau IPSI sudah nasional. Itu harus mau melobi, Pak. Papak Setra jangan perlu takut, lobi setiap kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Lobi ya, Bandung, Bogor, lobi ini memperkuat untuk bupati berbicara dengan DPRD. Apalagi biasanya di DPRD ini juga ada perwakilan partai politik. Mari berbicara, berembuk, yang akhirnya kepala daerah juga merasa dapat darah, Pak Moderator, merasa dapat darah didukung oleh Papak Setra, oleh organisasi lain untuk menghasilkan kesepakatan bahwa di setiap kota wajib pendidikan Pancasila. Nah itu sebetulnya dari lobi-lobi awal. Tidak kena demo, terkenanya. Atau kan jangan, tak perlu demo. Ya. Nah, setelah kepala daerah merasa pentingnya nation character building, Pak. Pancasila tidak harus masuk ke tingkat nation character building. Saya diundang sebagai narasumber di seluruh Indonesia, Pak. Di daerah yang tidak ada Pancasila saya bicara keras. Dari Sabang sampai non Merauke ya, saya datang bicara Pancasila. Ternyata ada pendekar-pendekar yang tadinya katanya di satu daerah nggak ada Pancasila, setelah saya ngomong keras muncul tuh pendekar untuk mengajak tarung ke Abi, Pak. Nah akhirnya kan keluar mereka. Nah sebetulnya dari situlah kepala daerah sama DPRD kabupaten kota provinsi berembuk. Tapi satu Pak Mulyana, ini yang perlu Pak Moderator, perlu dijadikan catatan. Sekalian berbicara dengan para pelatih, mempersiapkan guru-guru pelatih, yang itu memang kadang-kala ada satu daerah seolah-olah tidak ada pelatih. Jangan sampai Pak Mulyana ke depannya nih, karena Pak Mulyana kan ICMI kalau saya lihat nih, Ikatan Cendekiawan para pesilat ini Pak Mulyana nih, sama kita bisa dialog. Jangan sampai kita bicara gede Pancasila, gurunya apa? Harus dipersiapkan, Pak. Banyak ini pasti di sini yang guru-guru Pancasila harus diorganisir para pelatih-pelatih. Itu Pak yang paling penting dari organisasi para pelatih murid. Saya ingat ada sepuh Pak dari Cianjur bicara, Cempiusius, harapnya tong
sampai guru dengan murid. Dulu zaman saya ini murid, saya cari guru. Ada guru silat saya datengin, Cianjur, Sukabumi, Banten, kemana-mana. Istilahnya tempat duit, ngapung di zaman mahasiswa. Sekarang yang terbalik, Pak. Guru dengan murid, guru diajar. Nah itu yang paling penting, jangan sampai guru cari murid. Jangan sampai orang daerah ini luar Indonesia itu banyak yang belajar di Indonesia, bahkan di ulang Itali, Belanda sampai ke Yunani. Kita pengurangan minat. Nah ini yang terjadi, Pak Moderator. Itu aja dari saya. Saya siap, Pak, kapanpun saya kalau membantu buat pencaksilat. Saya tatkala di DPR RI, mungkin miliaran lah saya cari sponsor itu buat ngadain event-event. Tapi mudah-mudahan ke depannya Papak Setra ini ada wargi-wargi termasuk Bang Andri, Kang Sirot, semua bisa lebih aktif. Tapi ingat, jangan jadi pesaing organisasi lama. Tetap harus kita saling menghormati. Ada PBSI yang lebih lama, ada IPSI. Saya juga mungkin masih sebagai ketua P3S Kota Kumayung Jawa Barat. Adakan aja saresehan khusus buat berbicara ke setiap kepala daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dalam di dapil sebenarnya. Oh, SMS. Ya. Dia adanya. Ya. Jadi Kang Yusius ini saya berharap tetap berada di legislatif, kepilih deui gitu maksudnya. Terus tempoh ka Pancasila gitu. Mohon dukungan dari Kang Yusius ya. Gitu. Tempoh lamun poho kayak rempuk. Ada lagi yang mau oke, di sebelah sana. Mangga. Baiknya ini aja lah. Oh itu ya. Mangga disampaikan langsung. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sampurasun. Saya atas nama pengurus dari DPD DKI Jakarta. Selama ini mungkin bukan di Jakarta aja ya. Cara kita mengembangkan seni tradisi itu banyak mengalami hambatan dalam arti kata apa? Jadi kebanyakan silat-silat tradisi tidak bisa mengajar di sekolah-sekolah tanpa sertifikasi dari IPSI. Mudah-mudahan saya berharap Papak Setra dan dinas terkait bisa mengeluarkan sertifikasi untuk para pelatih dari Papak Setra. Legalisasi. Satu itu. Yang kedua, apa namanya? Di kita ini di Papak Setra ya emang baru lahir lah, tapi kita mencoba akan menjadi isu untuk Papak Setra. Yang saya ingin tanyakan lagi satu lagi, di bidang seni ini, kalau kita ikut lomba atau minimal pasang diri lah atau festival apapun itu rata-rata sertifikat yang tidak berlaku untuk Japres untuk seni, kecuali factor ya. Kalau factor rata-rata semua bisa untuk Japres. Justru yang dibangga-banggakan kita ini di UNESCO itu tidak bisa untuk Japres. Ya untuk masuk SD, SMP, SMA. Nah, saya mudah-mudahan saya inginkan dengan adanya Papak Setra ini bisa menjembatani semua. Jadi minimal entah setahun sekali kita akan mengeluarkan Japres untuk memudahkan siswa kita juga. Masalahnya apa? Waktu zaman saya belajar beda dengan zaman sekarang. Setiap mau belajar orang tua selalu mengatakan ada Japresnya nggak? Jadi yang selalu diburu
seperti Bapak bilang tadi. Jadi nanti bukannya kita yang nyari murid, tapi murid juga akan datang. Dan di sini kita akan bisa ngasih ketegasan bahwa Pencaksilat ini istilahnya bukan seperti dulu. Jadi kita pengen naik kelas di industri tradisi, terutama di DKI mah. Kalau untuk vektor, oke, nggak jadi masalah, selalu ada. Tapi untuk seni tradisi ini, ya mungkin keluhan saya sama lah dengan rekan-rekan saya di media yang lain. Itu aja, saya rasa mudah-mudahan ada keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Japres untuk masuk sekolah maksudnya gitu ya, jalur prestasi itu ya tadi. Dari SD ke SMP, Ya, SD, SMP ke SMA. Ya, betul. Itu tradisi selalu yang tidak ada sama sekali. Ya. Ini kaitan tadi yang dijelaskan oleh Kang Mul tadi, bagaimana tadi juga Kang Yus juga tadi bicara itu, bagaimana kemudian ada payung hukum yang bisa menaungi itu menjadi sebuah kekuatan agar satu di antara materi untuk masuk ke sekolah tertentu melalui Japres adalah Pencaksilat. Itu yang tadi kemudian disampaikan oleh Kang Yus maupun juga tadi Kang Mul dan juga tadi Kang Gending. Tapi oke, bisa diperjelas lagi kemudian Dr. Mulyana yang kebetulan beliau adalah ketua prodi di UPI-nya di pendidikan kepelatihan. Jadi soal Japres untuk masuk ke sekolah itu memang ada kaitannya. Mengakang tadi. Ya, terima kasih nih. Ada dua hal. Yang pertama tentang sertifikasi pelatih gitu ya. Nah ini memang sekarang tuh musim segala sesuatu disertifikasi kompetensi. Artinya nanti pertama harus ada lembaga dulu. Lembaga yang mensertifikasi. Jadi di Kemenpora itu sesungguhnya sudah ada. Tinggal nanti bagaimana kita baik itu Papak Setra, IPSI, PPS itu membuat lembaga. Kalau menurut saya secara bersama-sama dia membuat lembaga sertifikasi. Jadi bagaimana misalnya mensertifikasi guru-guru atau pelatih-pelatih untuk klub, untuk sekolah dan lain sebagainya. Hingga itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa diterima oleh katakanlah misalnya lembaga pendidikan. Ya insya Allah ini salah satu masukan dan upaya. Saya juga sudah ngobrol dengan Kang AA mau gitu ya untuk mencoba nanti membuat lembaga itu. Termasuk kemudian pembicaraan kita ketika mendiskusikan tentang muatan lokal wajib itu juga salah satunya itu muncul bagaimana kita membuat lembaga sertifikasi. Yang kedua tentang Japres ini ya. Jadi mungkin ini masalah informasi saja, informasi bagaimana kemudian event-event yang dinamakan festival, yang dinamakan pertandingan dan lain sebagainya itu bisa diakui di dinas pendidikan. Nah, sekali lagi tadi kata Kang Yuyus itu lobby, jadi lobby saja nanti itu ke dinas pendidikan agar secara teknis nanti itu bisa diakui. Dan sesungguhnya ya perlu diakui karena juara di festival itu kan juga sama upayanya dengan mereka yang ikut bertanding di fight gitu ya, di tarung. Jadi ini persoalan. Sebab saya juga sering diminta oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk semacam memverifikasi. Ini Kang ada kejuaraan ini. Saya katakan coba dilihat. Nah, ternyata ya event-event itu yang pertama memang event itu harus diakui secara kelembagaan, baik itu IPSI, PPSI maupun barangkali nanti Papak Setra ya melegalisasi kegiatan itu sehingga itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk Japres gitu ya. Nah, ini sangat menarik memang Japres itu. Kenapa sekarang pertandingan pencaksilat itu begitu marak? Karena ada Japres gitu ya. Di ujungnya itu ada Japres, jalur prestasi agar para siswa itu bisa bersekolah di tempat yang favorit dan bahkan dekat dengan rumah. Insyaallah
Itu menjadi perhatian kita kan. Terima kasih. Pak Gening, ya tambahan? Tidak ada. Baik, tadi saya sudah di warning oleh panitia karena waktu kita nggak banyak. Tapi ada inti yang menarik. Pencaksilat ternyata bukan hanya sekedar gerak tubuh. Pencaksilat adalah gerak pikiran, gerak hati, dan termasuk dalamnya gerak tubuh. Dia memiliki filosofi, dia menjadi sebuah kebanggaan, dan dia tercatat sebagai bagian dari kekayaan, bukan benda, dan sudah dicatat oleh dunia. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah kita belum mencatatkan ini sebagai sebuah aset, sebagai sebuah harta yang bisa membuat bangsa kita bangga, bangsa kita besar. Padahal pencaksilat di dalamnya begitu banyak tadi filosofi-filosofi, nilai-nilai dan makna. Sejarah panjang juga telah dibangun oleh pencaksilat, bahkan jauh sebelum Republik ini. Perguruan-perguruan banyak berdiri, organisasi-organisasi banyak berdiri, legislatif berupaya bersama eksekutif, tetapi nampaknya itu semua belum maksimal. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama, termasuk diantaranya melalui sarai sehat semacam ini. Jangan hanya sekedar pertemuan, mendengar, dan pulang. Tapi besok lusa masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dirumuskan dan disampaikan kepada mereka yang punya kepentingan, ada kompetensi untuk menangani masalah ini. Sehingga pencaksilat bukan hanya sekedar tercatat di UNESCO, tapi betul-betul menjadi sebuah harga diri bangsa dan negara. Terima kasih, sukses. Pancasila, pencaksilat adalah satu kesatuan. Pancasila, pencaksilat adalah satu kesatuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.